Hellcat. Hai adik-adik, apa kabar? Selamat datang kembali di Goshen Education Channel. Nah, pada konten kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan biasa. Bagaimana caranya? Tonton sampai habis video ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini. Kita belajar contoh soal yang pertama ya. 1/4 ditambah 2/4. Adik-adik boleh lihat bahwa di sini penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, maka pembilangnya kita jumlahkan. 1 ditambah 2 per 4. Ingat ya, penyebutnya tidak dijumlahkan, hanya pembilangnya saja. 1 ditambah 2 sama dengan 3 per 4. Jadi 1/4 ditambah 2/4 hasilnya 3/4. Contoh nomor 2. 2/7 ditambah 5/7. Di soal nomor 2 penyebutnya juga sama. Jadi pembilangnya kita jumlahkan. 2 ditambah 5 per 7. 2 ditambah 5 sama dengan 7 per 7. 7 per 7 sama artinya dengan 7 dibagi 7. 7 dibagi dengan 7 hasilnya 1. Jadi 2/7 ditambah 5/7 hasilnya adalah 7/7 atau sama dengan 1. Bagaimana adik-adik? Gampang kan? Kita masuk ke contoh soal nomor 3 ya. 3/2 ditambah 1/4. Nah, untuk soal nomor 3 ini, adik-adik boleh lihat bahwa di sini penyebutnya berbeda. Bagaimana ya penyelesaiannya jika penyebutnya berbeda? Miss akan ajarkan dua cara untuk menyelesaikan penjumlahan biasa yang memiliki penyebut yang berbeda. Cara pertama yaitu perkalian silang. Untuk perkalian silang ini, langkah pertamanya adalah adik-adik kalikan penyebutnya, yaitu 2 dikali 4. 2 dikali 4 adalah 8. Jika penyebutnya sudah 8, maka untuk langkah kedua kita akan mulai mengalihkan silang. Yang pertama adalah 3 dikali 4. Ingat ya urutannya, pembilang yang di sebelah kiri dikalikan dengan penyebut yang ada di sebelah kanan. 3 dikali 4. 3 dikali 4 adalah 12. Lalu kita akan jumlahkan. Untuk langkah ketiga, adik-adik kalikan 1 dikali 2. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Jadi 12 ditambah dengan 2 per 8. Kita akan jumlahkan ya. 12 ditambah 2 hasilnya 14 per 8. 14 per 8 kita akan sederhanakan. 14 dibagi 8. Nah, untuk pembilang dan penyebut kita akan bagikan 2. 14 dibagi 2 dan 8 dibagi 2. 14 dibagi 2 hasilnya 7. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Maka 14 per 8 sama dengan 7 per 4. Jadi 3/2 ditambah 1/4 hasilnya adalah 14/8 atau bisa juga hasilnya 7/4.
per 4. Ini adalah cara yang pertama. Miss akan ajari cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini kita akan mencari KPK dari penyebutnya, yaitu 2 dan 4. Pada video sebelumnya Miss sudah ajarkan bagaimana mencari KPK dari dua bilangan. Bagi adik-adik yang belum tahu, perhatikan ya caranya. Untuk angka 2 dan angka 4 kita akan lipat gandakan. Kita mulai dari angka 2 ya. 2 dikali 1 adalah 2. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 3, 6. 2 dikali 4, 8. Dan seterusnya. Untuk angka 4, kita juga akan gandakan. Yaitu kita akan mengalihkan 4 dikali 1, 4 dikali 2, 4 dikali 3, dan seterusnya. 4 dikali 1 adalah 4. 4 dikali 2 adalah 8. 4 dikali 3 adalah 12. Dan seterusnya. Coba adik-adik perhatikan. Ada angka yang sama tidak dari hasil perkalian angka 2 dan angka 4? Pasti ada ya. Yaitu angka 4 dan 8. Tapi kita ambil angka yang terkecil. Yaitu angka 4. Angka 4 ada di hasil perkalian 2 dan angka 4 juga ada di hasil perkalian 4. Maka KPK dari 2 dan 4 adalah 4. KPK dari bilangan 2 dan 4 akan kita jadikan penyebut. Ini untuk langkah pertama ya. Langkah keduanya adalah kita akan membagikan 4 dibagi 2 lalu dikalikan dengan 3. 4 dibagi 2 hasilnya 2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. Angka 6 akan kita tulis di sini. Lalu akan kita jumlahkan ya. Nah, untuk langkah ketiga, 4 dibagi dengan 4. Lalu dikali dengan angka 1. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Lalu kita kalikan lagi dengan 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Angka 1 ini kita tulis di sini. Jadi 6 ditambah 1. 6 ditambah 1 hasilnya 7 per 4. Maka 3 per 2 ditambah 1 per 4 hasilnya adalah 7 per 4. Untuk cara pertama dan cara kedua hasilnya sama kan? Yaitu 7 per 4. Bagi adik-adik yang belum mengerti, Miss kasih contoh satu lagi ya. 1 per 3 akan dijumlahkan dengan 2 per 5. Nah, untuk soal nomor 4 ini, penyebutnya juga berbeda. Jadi, kita akan mulai dari cara pertama, yaitu dengan cara perkalian silang. Untuk langkah pertama, kita akan mengalihkan 3 dikali 5. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Kita lanjut ke langkah kedua ya. Langkah kedua yaitu kita kalikan silang 1 dikali 5. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Setelah itu kita kalikan 2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11 per 15. Maka 1 per 3 ditambah 2 per 5 hasilnya adalah 11 per 15.
Sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua ya. Cara yang kedua yaitu mencari KPK dari penyebutnya. Maka kita akan cari KPK dari 3 dan 5. Angka 3 akan kita kalikan terlebih dahulu. 3 dikali 1 adalah 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 4, 12. Dan 3 dikali 5, 15, dan seterusnya. Kemudian kita akan kalikan angka 5. 5 dikali 1, 5. 5 dikali 2, 10. 5 dikali 3, 15, dan seterusnya. Adik-adik boleh lanjutkan 5 dikali 4, 5 dikali 5. Tapi Miss tidak lanjutkan karena sudah kita dapat hasil perkalian yang sama dari perkalian 3 dan perkalian 5. Adik-adik ada yang tahu hasil perkalian yang sama tersebut? Ya, yaitu jawabannya adalah 15. Inilah KPK dari 3 dan 5. Maka angka 15 akan kita buat menjadi penyebutnya. Setelah kita memperoleh penyebutnya, kita akan bagikan 15 dibagi dengan 3, lalu dikali 1. Jadi 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5, lalu kita kalikan dengan 1. 5 dikali 1 adalah 5. Maka angka 5 akan kita tulis di sini. Setelah itu, kita akan bagikan 15 dibagi 5. Lalu dikali 2. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Lalu kita kalikan dengan 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. Dan angka 6 ini kita tulis di sini. Nah, 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11 per 15. Untuk cara yang kedua kita memperoleh hasil yang sama yaitu 11 per 15. Bagaimana adik-adik, sudah mengerti kan? Adik-adik boleh ulangi cara ini, atau jika tidak mengerti, adik-adik boleh putar kembali video ini agar kamu bisa menjadi lebih pintar. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Jangan lupa di video selanjutnya kita akan belajar penjumlahan pecahan campuran. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.